Ayat hari ini adalah Markus 10, ayat 32-40. Mari kita baca bersama. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya, katanya, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari, ia akan bangkit." Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki, aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang, kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Amin." Saya rasa perikop hari ini adalah perikop yang sangat baik untuk direnungkan dalam masa Prapaskah. Dalam perikop hari ini, kita mendapati adegan di mana Yesus untuk ketiga kalinya menubuatkan penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Bagi Anda yang telah tekun merenung, Anda tentu tahu. Karena ini adalah yang ketiga kalinya setelah disebutkan 2 kali sebelumnya. Ini membuat kita menyadari bahwa nubuat ini bukanlah sekadar nubuat biasa. Ayat Tiber 2 mencatat demikian. Yesus berjalan di depan. Yesus berjalan memimpin di depan. Kemanakah Yesus sedang pergi sekarang? Ia sedang menuju Yerusalem. Kita mungkin berpikir Yerusalem adalah kota kemuliaan. Tetapi sebenarnya, bagaimana situasi Yesus dalam perikop ini? Yerusalem adalah tempat di mana salib menantinya. Jika pergi ke Yerusalem, ia akan ditangkap, diolok-olok, disesah, dan bahkan kematian menantinya di sana. Namun, Yesus tidak berjalan bersembunyi di belakang. Ia berjalan di depan. Dari sini, kita mendapat kesan bahwa Yesus dengan tabah menapaki jalannya. Karena ia berjalan dengan berani tanpa rasa takut, kita pun memiliki pengharapan bahwa kita juga bisa menempuh jalan yang sama. Jika kita melihat ayat selanjutnya, para murid cemas dan orang-orang yang mengikutinya merasa takut. Mengapa? Mungkin karena mereka merasakan jalan seperti apa yang akan mereka tempuh menuju Yerusalem. Konflik antara para pemegang otoritas keagamaan dan Yesus sudah ada sejak sebelumnya, dan semakin memanas. Ketegangan itu terus meningkat. Mungkin mereka berpikir bahwa jika mereka pergi ke Yerusalem, mereka pasti akan menghadapi sesuatu yang buruk. Melalui adegan ini, Markus menyampaikan pesan yang sangat jelas. Yesus bukanlah pribadi yang diseret ke kayu salib secara kebetulan. Ia adalah pribadi yang dengan sengaja dan dalam ketaatan memilih jalan itu. Di sini kita bisa mengajukan pertanyaan ini. Jalan manakah yang sedang saya tempuh hari ini? Jalan manakah yang sedang saya lalui hari ini? Dan apakah Yesus berjalan di depan kehidupan saya? Saudara, Anda yang pernah mendaki gunung pasti tahu. Hal yang paling sulit bagi pendaki pemula adalah tidak tahu kapan akan sampai. Saat pertama kali mendaki gunung, tidak ada gambaran. Kira-kira kapan ia akan sampai di sana? Jika sudah mendaki 2, 3, 4 kali, tidak apa-apa. Karena kita tahu di titik mana kita akan lelah dan kapan akan tiba. Tetapi saat pertama kali, itu sangat sulit. Namun, jika ada seseorang yang perlahan-lahan memimpin di depan, jalan itu menjadi jauh lebih mudah. Kita akan berpikir, meskipun aku tidak bisa melihat jalannya, aku bisa mengikuti orang itu. Karena katanya kita akan sampai di sekitar sana, aku hanya perlu berjalan sedikit lagi. Yesus adalah pribadi yang berjalan di depan. Ia bukan pribadi yang memberi perintah dari belakang, melainkan pribadi yang berjalan di depan. Mengenai jalan salib, ia tidak mengatakan kepada kita, pergilah dulu. Tetapi Yesus adalah pribadi yang terlebih dahulu menunjukkan kepada kita bagaimana berjalan di jalan salib itu. Saya harap kita mengingat bahwa ia telah berjalan terlebih dahulu.
Jika kita melihat ayat 33 dan 34 hari ini, nubuat Yesus tampak sangat spesifik. Ia mengatakan bahwa ia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, yaitu para ahli hukum, dan mereka akan menjatuhinya hukuman mati. Apa artinya menjatuhi hukuman mati? Itu berarti menjatuhkan hukuman bahwa orang ini bersalah dan pantas mati. Tidak peduli apakah orang ini benar-benar bersalah atau tidak. Ia mengatakan bahwa ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain, diolok-olok, diludahi, disesah, dan bahkan dibunuh. Namun itu tidak berakhir di situ. Ia berkata, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Saudara-saudari, kisah ini bukanlah sebuah metafora atau simbol. Ini menceritakan peristiwa sejarah yang nyata. Para penguasa agama saat itu, yaitu Mahkamah Agama dan kekuatan politik Romawi yang berkuasa pada waktu itu, bersekongkol untuk mengeksekusi Yesus. Yesus sekarang sedang menubuatkan secara sangat spesifik bahwa peristiwa itu akan benar-benar terjadi. Dalam teks Alkitab, Yesus menyebut dirinya dengan sebutan anak manusia. Gelar ini lebih dari sekadar berarti anak dari manusia, tetapi mengandung citra penguasa yang diberi wewenang oleh Allah yang muncul dalam Daniel pasal 2. Anak manusia yang mulia itu memilih jalan bergaan. Disinilah kita melihat paradoks Injil. Kemuliaan datang melalui salib. Kebangkitan datang melalui penderitaan. Namun, para murid pada waktu itu tidak memahami perkataan ini. Lukas 14:24 yang merupakan perikop paralel dari perikop hari ini mencatat demikian. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Mengapa mereka tidak mengerti? Mungkin karena mereka menginginkan kemuliaan tetapi tidak menginginkan penderitaan. Kisah selanjutnya menunjukkan hal itu. Hari ini, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, meminta kepada Yesus seperti ini. Guru, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Kisah ini sebenarnya cukup mengejutkan. Baru saja Yesus menubuatkan kematiannya, tetapi para murid justru membicarakan tentang kedudukan. Markus sepertinya dengan sengaja menghubungkan kedua adegan ini dalam Injil Markus. Pemandangan perebutan kedudukan tepat setelah nubuat penderitaan. Inilah ketidakpahaman para murid. Mereka masih bermimpi untuk mendapatkan posisi. Tentu saja, dalam kemuliaan-Mu mungkin menunjukkan bahwa mereka tidak berbicara tentang kedudukan di dunia ini, melainkan kedudukan di surga. Namun, esensi dari keinginan itu sama. Keinginan untuk menjadi lebih tinggi adalah sama. Kita pun tidak berbeda. Dalam kehidupan beriman, kita secara tidak sadar membanding-bandingkan. Siapa yang lebih diakui? Siapa yang lebih berpengaruh? Siapa yang lebih penting? Sepertinya manusia secara naluriah seperti itu. Saudara-saudari, ketika kita berfoto bersama, siapakah yang pertama kali kita cari? Diri kita sendiri. Kita melihat apakah kita terlihat bagus, apakah mata kita terbuka atau tertutup, apakah penampilan kita bagus di foto itu. Sepertinya manusia selalu melihat dari sudut pandang yang berpusat pada diri sendiri. Kita memeriksa apakah kita berdiri di posisi yang menarik perhatian, di tengah, atau tidak tertutup. Para murid pun demikian. Pembicaraan Yesus adalah tentang salib, tetapi perhatian mereka adalah pada kedudukan mereka. Yesus bertanya kepada mereka, dan saya percaya ia juga bertanya kepada kita hari ini. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum, dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Di sini cawan. Dalam perjanjian lama, melambangkan murka dan penghakiman Allah. Dalam Mazmur 25, Yeremia 25, dan Habakuk 2, ungkapan cawan ini digunakan bersama dengan kata murka dan penghakiman. Jadi, cawan yang sedang dibicarakan Yesus sekarang bukanlah cawan anggur atau cawan perayaan yang kita pikirkan, melainkan cawan penghakiman. Cawan murka itulah yang akan diminum oleh Yesus sebagai pengganti kita. Lalu, apa arti baptisan yang menyusul? Baptisan memiliki citra tenggelam di dalam air, bukan? Tenggelam sepenuhnya dalam penderitaan, atau dengan kata lain, kematian. Bisakah kalian mati? Bisakah kalian menerima cawan murka, cawan penghakiman? Bisakah mati? Tanyanya. Para murid menjawab, kami dapat. Mereka tidak mengerti apa yang sedang mereka katakan. Seolah-olah saat ditanya, bisakah kamu mati? Mereka menjawab, ya, kami bisa. Apakah para murid benar-benar seperti itu? Kita tahu. Kita tahu bahwa ketika Yesus ditangkap, semua murid melarikan diri. Yesus berkata, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum. Ini tidak berarti para murid akan menggantikan karya penebusan Yesus. Namun, mereka kelak akan mengambil bagian dalam jalan Yesus. Mereka akan turut serta dalam jalan penderitaan, jalan pelayanan, jalan kerendahan hati. Rasul Yakobus dikatakan sebagai martir pertama,
Dan Yohanes diketahui menanggung penganiayaan yang panjang. Jalan seorang murid bukanlah posisi penonton, melainkan posisi partisipan. Salib bukanlah untuk dikagumi, melainkan untuk melangkahkan kaki kita di jalan salib. Dalam perikop hari ini, Yesus akhirnya berkata seperti ini, "Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Di sini kita melihat sebuah pesan teologis yang penting. Kemuliaan dan upah ada dalam kedaulatan Allah. Kita tidak perlu menghitung-hitung kedudukan. Jika kita percaya bahwa Allah adalah pribadi yang adil, kita tidak perlu hidup dengan mendambakan kedudukan. Bagian kita hanya satu. Apakah itu? Yaitu hidup dengan setia di tempat yang diberikan kepada kita hari ini. Hidup dengan penuh kesetiaan. Saudara-saudari yang terkasih, hari seperti apakah yang harus kita jalani hari ini? Ini harus menjadi hari di mana kita mempercayai jalan yang dipimpin oleh Yesus, hari di mana kita mengikuti Tuhan karena Ia ada di depan meskipun kita tidak mengerti dan takut, hari di mana kita menerima tidak hanya kemuliaan juga penderitaan. Ini harus menjadi hari di mana kita memilih jalan ketaatan meskipun terlihat merugikan, hari di mana kita memilih pelayanan daripada kedudukan, hari di mana kita bersuka cita dalam kesetiaan daripada mencari pengakuan. No cross, no crown. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Namun itu tidak akan berakhir dengan salib. Satu kalimat ini, sesudah 3 hari, ia akan bangkit, juga adalah Injil. Penderitaan bukanlah akhir. Kebangkitan menanti. Kita harus maju sampai ke sana. Saudara-saudari yang terkasih, saya memberkati Anda dalam nama Tuhan, agar hari ini bukanlah hari di mana Anda berusaha untuk meninggikan diri, melainkan hari di mana Anda berjalan mengikuti Tuhan. Saya berharap ini menjadi hari di mana Anda memandang Yesus yang berjalan di depan, melepaskan perhitungan akan kedudukan Anda, dan mengisinya dengan pelayanan dan ketaatan. Dan saya percaya bahwa ketika hari-hari seperti itu terkumpul dan menjadi hidup kita, di akhir hidup itu, kemuliaan yang telah terjadi, yaitu kemuliaan kebangkitan, mereka menanti. Saya mendoakan dalam nama Tuhan agar hari ini juga menjadi hari dari mana dari mengikuti salib.